2021. Itu semua karena bantuan dari para stakeholder terkait, yang salah satunya adalah dari Bea Cukai yang hadir ke tempat ini. Perlu disampaikan kepada Bapak K, para undangan, Bapak Deputi, bahwa semua yang hadir ini memenuhi protokol kesehatan, diswab antigen atau memiliki surat kesehatan, baik personel BNN, tamu undangan maupun dari rekan-rekan wartawan. Yang keempat dan kami banggakan Bapak Kabin RI, Bapak Dr. Bertus Redbolusi, yang kami hormati Bapak Dim Brantas dengan para direktur, yang kami hormati perwakilan Bea Cukai, Bapak Wijayanta, Direktur P2 Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Bapak Ari Papiano, Kabid P2 Sumsel, kemudian Bapak Ambang Prionggo, Kakak Sumut, Bapak Sis Prianto Subiarto, Kabid Penindakan Bea Cukai Aceh, rekan-rekan media, perwakilan penggiat dan saudara sekalian yang kami hormati dan banggakan. Yang kita press pada pagi hari ini ada 5 TKP, yaitu di Dumai, Bone, Aceh Timur, bahkan Siasapi, Siapiapi Riau, dan Sidoarjo, Jawa Timur. Di depan kita terdapat 11 para tersangka dari TKP tersebut yang dihadirkan, dan di depan kita pula terdapat BB sebanyak 212 sabu dan 19.000 lebih ekstasi. Untuk tertib acara kami sampaikan, yang pertama adalah pembukaan oleh kami, yang kedua adalah doa oleh petugas, yang ketiga adalah press release oleh KBNN RI, yang keempat sepatah dua patah kata dari tamu undangan yang terhormat, yang nomor 5 adalah tanya jawab, dan nomor 6 foto bersama di depan barang bukti. Tiba acara kedua, yaitu doa oleh petugas pada Pak Tuliran dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin hening sejenak untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji dan syukur. Pada hari ini kami masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan konferensi pers pada nasional. Dengan memohon ridha dan izin-Mu, berkailah semua langkah kami, sehingga kegiatan yang kami lakukan bisa menjadi nilai ibadah dan bermanfaat bagi kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, berkuatlah persatuan kami dalam mengemban tugas mulia menyelamatkan anak bangsa dari kejahatan narkotika. Ya Allah ya Nafi, Engkau yang Maha memberikan manfaat, berikanlah manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan yang kami jalankan hari ini. Ya Allah yang Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan. Ya Allah ya Wahid, ya Allah ya Wali, Engkau yang Maha melindungi, lindungilah para pemimpin kami, para petugas kami di dalam mengemban misi kemanusiaan, melindungi bangsa dari masuknya para haram narkotika. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Benderan. Berikutnya adalah press release oleh Kepala BNN RI kepada Bapak Rektor Renat Golsi, kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Wijayanta, Direktur Penindakan dan Penyidikan P2 Dirjen Bea Cukai, yang mewakili Bapak Dirjen Bea Cukai, Bapak Ambang Prionggo, Kakawil Bea dan Cukai Sumut, diterima selamat datang di Cawang, Bapak
Bapak Sesprian Subiaksono, Kadit P2 Kanwil Bea dan Cukai Aceh, mewakili Kakanwil Aceh. Bapak Ari Papiano, Kadit P2 Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi bagian selatan, mewakili Kakanwil Bea Cukai Sumbaksel. Bapak Deputi Pemberantasan dan para direktur dari jajaran pemberantasan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa memasuki minggu kedua, terutama untuk umat Islam yang melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Dan kita mari selalu bersyukur kehadirat Tuhan dan mengucap syukur selalu karena kita bisa bersama-sama dalam kegiatan berkaitan dengan press release untuk pengungkapan yang dilakukan oleh jajaran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan seluruh stakeholders. Jadi perlu saya informasikan dan selalu saya informasikan bahwa kita melakukan atau melaksanakan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 yang berkaitan dengan P4GN, yang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor, di mana Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kita mengkoordinir 73 kementerian dan lembaga. Dan ini yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana kita bekerja sama seluruh stakeholders di jajaran pemerintahan Republik Indonesia dalam mengeliminir masalah-masalah narkotika yang kita tahu bahwa narkotika ini adalah extraordinary crime dan selalu masuk baik dalam AMMTC, Asian Minister Meeting on Transnational Crime, dan juga SOMTC, Senior Officer Meeting on Transnational Crime. Dan ini bekerja sama dengan seluruh stakeholders yang ada di Republik Indonesia, juga berkaitan dengan secara regional di ASEAN dan internasional yang kita masuk dalam UNODC yang kita menjadi member juga bagi pemberantasan atau penyalahgunaan atau juga penanggulangan narkotika. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa dalam kurun 4 bulan ini berbagai macam jaringan narkotika berhasil diungkap oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan seluruh stakeholders, baik pengungkapan metamfetamin maupun juga amfetamin yang berkaitan dengan ekstasi. Hari ini kita kembali melakukan press release di mana pengungkapan yang dilakukan oleh jajaran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan stakeholders yang ada, di mana dari hasil Rape Planning and Execution atau RPE itu berada di tempat atau 5 tempat yang berbeda dengan total metamfetamin atau syabu ini 202,39 kg dan ekstasi 19.700 butir. Kemudian kita lihat dalam pengungkapan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan seluruh stakeholders itu sudah lebih daripada 1,1 ton atau tepatnya 1.164 kilogram. Jadi 1,164,74 kilogram. Saya kembali memberikan apresiasi
penghargaan yang setiganya kepada rekan kita dari jajaran Bea Cukai yang selalu bekerja sama dan bersama-sama dengan jajaran BNN untuk terlibat aktif dalam memerangi dan mengurangi peredaran gelap narkoba. Ini sekali lagi saya apresiasi. Dari yang saya sampaikan tadi 5 kasus yang diungkap bulan Maret sampai dengan April 2020 meliputi yang pertama pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2021 BNN RI berhasil menangkap jaringan sindikat. Jadi ingat bahwa yang diungkap oleh jajaran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ini adalah jaringan yang tentunya dalam pengungkapannya memerlukan ekstra kegiatan yang luar biasa yang harus dilakukan. Jaringan tersebut adalah jaringan Dumai Madura dengan 3 orang tersangka berinisial MA, M, dan D, di mana dilakukan di tepian Pulau Mampu, Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai 9, dan perairan Desa Tanjung Punak, Dumai, dengan barang bukti 31,83 kg. Jadi daerah ini berbatasan dengan Malaka, jadi ini dekat dengan Malaysia. Yang kedua, hari Selasa tanggal 18 April 2021, Badan Narkotika Nasional RI berhasil menangkap 2 orang tersangka berinisial AL dan JA dengan mereka menggunakan kapal dari Kalimantan menuju Sulawesi dengan barang bukti 95,06 kg. Jadi ini dilakukan antar pulau mereka, jadi masuknya barang dari luar negeri, kemudian dari Kalimantan menuju Sulawesi. Kemudian yang ketiga, pada hari Rabu tanggal 17 April 2021 dengan 3 orang tersangka berinisial R, DK, dan F di tepi pantai Dusun Sampan, Aceh Timur dengan barang bukti 75 kg sabu. Ini yang biasa dikenal dengan jaringan pot, di mana mereka membuang barang bukti ini di laut pada waktu terjadi atau pada waktu dilakukan great planning and execution. Yang keempat, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2021 dengan 3 orang tersangka berinisial S, FDS, dan ES di Jembatan 2 Jalan Lintas Bagan Siapi-Api dan Jalan Perniagaan Gang Pisang bagian Barat Riau dengan barang bukti 4,23 kg sabu dan 19.700 butir ekstasi. Yang kelima, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2021 tim gabungan BNN dan Bea Cukai mengamankan 2 orang tersangka berinisial ATR dan AF dan 1 orang DPO berinisial Y di kedatangan bus antar kota terminal Purabaya, Bungarasi, Sidoarjo, dan Sampang, Madura, Jawa Timur dengan barang bukti 6,27 kg sabu. Rekan-rekan wartawan, para jurnalis, dan yang hadirin pada saya mencanangkan mulai dari kepemimpinan saya yang disebut dengan War on Drugs, perang melawan narkoba. Ini kalau kita lihat dari kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia langsung bersama-sama dengan stakeholders, Polri, dan seluruh institusi pemerintah daerah dan sebagainya. Ini saya sendiri merasa berterima kasih karena upaya dalam rangka menyelamatkan anak bangsa, upaya dalam rangka kita menekan peredaran gelap. Jadi kita bisa lihat hal-hal yang dilakukan atau pengungkapan yang dilakukan ini, berapa Anda bisa kalkulasi sendiri anak bangsa yang bisa diselamatkan. Dalam situasi COVID-19 seperti ini, saya juga mengharapkan partisipasi dari masyarakat untuk membantu
menekan bersama-sama dengan petugas, bersama-sama dengan aparat berkaitan dengan penyebaran dari barang-barang yang kita tahu yang bisa merusak mentalitas, bisa merusak ekonomi, bisa merusak martabat bangsa, terutama keluarga, apalagi dalam situasi COVID-19. Kerjasama yang perlu kita lakukan antara pemerintah dan masyarakat ini, saya rasa partisipasi. Kita sudah membuka ruang laporan dan sebagainya, sehingga mari kita bersama-sama menekan peredaran gelap narkotika ini. Di samping nanti tentunya kami tugas pokoknya adalah melaksanakan penanggulangan narkotika. Saya rasa ini yang perlu saya sampaikan, dan apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan silakan. Yang berikutnya, terima kasih Pak KPN. Berikutnya adalah sepatah dua patah dari Pak undangan. Silakan Pak bicara. Mohon izin Pak PNN, Pak Deputi, rekan-rekan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pak PNN, pada saat ini kami didampingi oleh kepala atau wilayah Sumatera Utara dan Kasubdit 2 dari Anpil Sulawesi Selatan. Pertama-tama mohon maaf dari Pak Dirjen tidak bisa hadir dalam pertemuan ini karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian yang berikutnya mohon izin menyampaikan terima kasih dan sekaligus apresiasi terkait dengan dukungan informasi dan dukungan data dari BNN, dan sehingga kita dari jajaran kami dan Bea Cukai bisa bersinergi secara nyata di lapangan. Dan rekan-rekan wartawan, perlu kami sampaikan bahwa sejak 2018 sampai 2021 sudah 539 penindakan dengan total 6,67 ton hasil sinergi Bea Cukai dengan BNN. Nah, khusus di tahun ini di 2021 sinergi Bea Cukai dan BNN telah menghasilkan 99 penindakan dengan total berat 436 kg. Dan kami akan terus support bersinergi dengan BNN, dengan Polri untuk mendukung pemberantasan narkotika. Dan pada kesempatan yang baik ini, di tahun ini secara total Bea Cukai telah melakukan 424 penindakan dengan berat tegan sebanyak 1,9 ton. Nah, khusus terkait dengan yang kita ekspos pada pagi ini, perlu kami sampaikan bahwa penindakan 30 kg sabu di Dumai ini kami libatkan antara kantor pusat dengan KBBC di Dumai. Kemudian untuk 89 sabu di Sulawesi Selatan, ini memang sinergi yang sangat intens antara kami di pusat dengan tim BNN. Kemudian Kanwil Kalbatin, Kanwil Subaktara, Kanwil Sulawesi bagian selatan, kantor Tarakan dan Nunukan dengan kapal patroli 36. Sedangkan di sabu di Aceh, ini adalah penyelundupan Thailand Aceh, kami bersinergi dengan internal Bea Cukai tentu bersama dengan tim di BNN. Kemudian subjek patroli Kanwil Sumatera bagian utara, Kanwil khusus Kepri dan PSO kapal patroli BC 3001. Mohon izin Pak Kepala BNN, memang saat ini kami sedang melakukan patroli terkoordinasi di laut Pak, yang kami sebut dengan jaring Sriwijaya dan jaring Balasea di timur dan di barat. Sehingga kesempatan ini memang sangat bagus untuk melakukan pengawasan yang lebih intens, terkoordinasi terkait dengan upaya untuk pemberantasan narkotika. Demikian yang kami sampaikan, dan kami terus siap melakukan sinergi dengan tim jajaran dari BNN. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Wijanta yang mewakili Bapak Dirjen Bea Cukai. Berikutnya adalah tanya jawab. Kami persilakan kepada media, nanti sebutkan medianya, namanya, pertanyaan ditujukan kepada siapa. Pertanyaan singkat dan padat. Silakan. Nama saya Gita dari Antara. Pertanyaannya untuk